Budi, di hadapan Budi ada seorang laki-laki. Saat ini dia bukan bapaknya Abil. Dia adalah wali yang ditunjuk oleh Allah, yang berhak mengubah satu hukum yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya maksiat jadi ibadah. Sebentar lagi Budi akan berjanji di hadapan utusan Allah. Kita semua nyebutnya mitsaqan qalido, perjanjian yang besar, sebagaimana perjanjiannya para nabi di hadapan Allah, terkhusus Nabi Musa alaihissalam. Jadi suatu saat Budi berkhianat atas janji ini. Budi bukan mengkhianati Abil, Budi bukan mengkhianati kami semua, tapi Budi berkhianat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat itu. Dan mungkin Budi tahu apa yang akan Budi terima dari Allah kalau Budi khianati perjanjian ini. Catat. Setelah Abil diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Budi untuk menjadi istri, tugas Budi memimpin, membimbing dan menuntunnya dengan benar. Dulu ingat, Abil dilahirkan bersih, suci. Sekarang oleh kedua orang tuanya diserahkan kepada Budi untuk diantarkan oleh Budi sampai suatu saat Abil pulang kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Ingat itu. Bud, bapak itu bukan sederhana menikahkan anaknya. Bukan. Sakit hati, Bud. Seperti kekasih direbut. Kecewa, Bud. Karena akan ditinggalkan anak perempuannya. Yang paling berat adalah rasa khawatir yang sangat dalam sekali. Kenapa khawatir itu sangat dalam? Takut anaknya disakiti oleh Budi. Padahal Abil bicara kepada bapaknya, Budi adalah laki-laki terbaik pilihannya. Tapi tetap kami sebagai bapak, terlebih beliau khawatir Abil tidak diperlakukan dengan benar. Khawatir Abil tidak dididik, dipimpin dengan benar. Khawatir Abil tidak dibawa oleh Budi ke jalan Allah. Sampai akhirnya beliau sebagai bapak yang juga bertugas menjadi wali, memilihkan suami untuk anaknya, merasa bersalah. Karena itu tolong Bud, bimbing, bawa, pimpin Abil dengan bijaksana dan hanya dengan al-Islam. Sampai pada saatnya Abil bisa berikrar di hadapan Allah bahwa bapaknya tidak salah memilihkan suami untuk dirinya. Itu. Kemudian Abil, Budi, rumah tangga ini bukan perjalanan kebahagiaan. Karena hidup kita bukan perjalanan melaksanakan keinginan, tapi sepenuhnya hidup kita ini menjalankan keharusan. Bud, kita kan ciptaan Allah ya Bud ya. Larasnya bilnya, kita ciptaan Allah. Karena kita ciptaan Allah, kita tidak berhak meminta apapun. Bahkan meminta nikmat, meminta bahagia saja sepertinya tidak berhak kita kepada Allah. Kita hanya punya kewajiban untuk ibadah saja kepada Allah. Karena itu, jadikan akad nikah kalian berdua saat ini menjadi takbiratul ihram, ibadah rumah tangga kalian sepanjang hayat. Jangan pernah lepaskan itu. Kami semua faham siapa manusia yang sukses itu. Manusia yang sukses itu bukan manusia yang menjadi kaya, bukan manusia yang menjadi sangat berpengaruh, bukan manusia yang memiliki gelar berderet di dalam namanya. Yang disebut sukses itu manusia-manusia yang mengikuti apa yang Allah inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Apa yang Allah inginkan? Allah hanya ingin hamba ciptaannya ibadah kepada Allah. Terus ibadahnya sesuai dengan apa yang Allah beritahukan kepada Rasulullah. Ibadahnya sesuai dengan contoh Rasul, tidak dengan contoh yang lain. Terus setelah mengikuti contoh Rasul, siapa yang ibadahnya sukses? Yang dari ibadahnya dia dapatkan akhlakul karimah. Dari ibadah rumah tangga kalian berdua nanti ke depan akan Allah pertontonkan banyak keagungan yang Allah berikan pada kalian. Lihat, teliti. Mudah-mudahan rumah tangga kalian menjadi tangga untuk bisa kalian sampai di ma'rifatullah saatnya nanti. Tetap ibadah. Bil, dampingi Budi dengan cantiknya Abil, dengan baiknya Abil, sampai Budi tentram ibadah, sampai saatnya Budi mendapatkan husnul khatimah. Bud, pimpin Abil dengan sebaik-baiknya sampai betul-betul Nabila tentram hidup bersama Budi, tentram beribadah, ujungnya mudah mendapatkan husnul khatimah. Itu tujuan rumah tangga kalian. Bagaimana bisa husnul khatimah? Harus sampai di ma'rifatullah, harus kenal dengan Allah.
Untuk apa kita kenal dengan Allah? Supaya kita memiliki bekal yang sama. Apa bekalnya? Bukan yang lain. Saya tidak akan pernah membahas dunia ini karena dunia ini kita injak dan pasti kita kenal. Tapi bekal yang terbaik adalah inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah sikap takwa. Di mana kalian berdua selalu saja berpikir bagaimana caranya mendapatkan ridha Allah. Ketika kalian berdua datang ke rumah kedua orang tua kalian, betul-betul kehadiran kalian menyehatkan kedua orang tua kalian. Betul-betul menenteramkan kedua orang tua kalian dan membuat kedua orang tua kalian ridho pada kalian. Itu yang kalian lakukan. Betul-betul berjalan mengharapkan ridho Allah saja. Dan selalu berhati-hati, Bud. Jangan sampai malasnya kita ngobrol dengan istri, malasnya istri ngobrol dengan suami membuat Allah murka. Jangan sampai ada murka di dalam rumah tangga kita. Saya mencoba 36 tahun berumah tangga bersama kekasih tercinta di rumah tanpa marah. Kenapa saya coba untuk tidak pernah marah di rumah? Karena saya yakin Allah tidak akan pernah hadir di rumah saya kalau rumah saya diisi dengan marah. Itu saya coba untuk tidak marah. Dan Bud, saya ingin istri saya masuk surga. Karena ternyata syarat untuk istri masuk surga itu sederhana. Jadilah istri yang taat, kan itu. Bagaimana caranya supaya istri taat? Kita suami harus mengagumkan. Atau cara yang lain, jangan terlalu sering memerintah istri. Itu. Saya coba itulah saya lakukan dan alhamdulillah tentram. Karena itu tolong pimpin Nabil sampai dia mudah ibadah dan mudah mendapatkan husnul khotimah. Kemudian bagaimana untuk bisa takwa, untuk bisa kenal kepada Allah harus dengan iman. Bagaimana supaya beriman? Tidak ada latihannya, tidak ada sekolahnya. Untuk beriman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah sajalah kepada Allah sampai datang kepada kalian berdua keyakinan. Terus meskipun terasa hambar ibadah itu teruskan, lakukan. Godaan setan terus mengganggu ibadah kita. Jangan sampai berhenti kita beribadah sampai tiba-tiba kita jatuh cinta kepada Allah. Terus bagaimana caranya supaya ibadah kita tentram? Nah ini, rumah tangga kita harus menjadi wadah yang sakinah, mawadah, rahmah. Sakinah itu Abil. Tolong cantikan Abil sepanjang hayat oleh Budi dengan rasa syukur. Pengen cantik abadi, gampang, modalin, ya, harus jelas. Pengen cantik nggak dimodalin nggak mungkin, ya, modalin. Jadilah laki-laki yang selalu berpikir kaya untuk bisa membahagiakan dan memodali kecantikan istrinya. Sampai istri betul-betul menjadi sakinah, menjadi tempat pulang. Sakinah itu maskanah, ada dua. Sakinah itu bisa sikin, bisa pisau, bisa rumah. Artinya bisa bahasa Abil mematahkan semangat suami, bisa Abil menjadi istri yang menjadi tempat pulang suami dan anak-anak. Itu yang cantik. Dibuat Abil sangat cantik dan selalu cantik. Kenapa harus? Karena sekarang Google sudah bersaing dengan istri kita. Betul nggak? Banyak di Google yang lebih cantik dari istri kita. Kalau istri kita tidak dibuat cantik, kita kalah oleh Google. Karena itu usahakan dia cantik abadi. Sepakat? Kemudian kita juga harus menjadi orang tua yang jauh lebih cerdas dari Google. Jangan sampai anak-anak kita menghina kita suatu saat nanti karena kita terlalu bodoh. Kan itu ya. Jadikan Abil cantik abadi. Caranya bahagiakan dia, modali dia, dan tentunya dibuat cantik iklimnya. Kemudian sakinah, mawadah. Mawadah itu laki-laki yang cinta kasihnya selalu saja membuat istri dan anak-anak rindu. Laki-laki yang selalu dirindukan oleh keluarga, itu mawadah. Kalau kalian sudah jadi suami istri yang sakinah dan mawadah, insya Allah dawil arham kalian, anak-anak kalian akan sama dengan kalian menjadi ahli surga. Itu ya. Pastikan kalian berdua berjalan benar di perjalanan rumah tangga kalian dengan warna sakinah mawadah rohmah. Kalian akan tentram ibadah. Mudah-mudahan Allah hidayahkan kepada kalian ketakwaan, keimanan sampai kalian bertakwa dan ujungnya kalian mudah mendapatkan husnul khatimah. Nah yang terakhir Bil, kalau punya anak nanti miliki anak yang solehah saja. Jangan punya cita-cita lain lah. Saya pengen anak saya jadi ini jadi itu. Kalau saya hanya satu inginnya, saya pengen anak saya jadi ahli surga titik apapun profesinya. Ya kan? Pastikan anak kita yang tidak pernah minta lahir dari kita betul-betul kita antar menjadi ahli surga. Jangan menjadi ahli yang lainnya. Seperti itu. Karena untuk menjadi ahli yang lainnya sudah terlalu banyak. Sekarang ini yang ahli surga mungkin makin sedikit ya. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna marrukub, tahukah kamu siapa manusia yang mandul itu?" Para sahabat menjawab, "Ar-rukubul ladzi laisa lahul walad." Orang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Kemudian Rasulullah mengingatkanlah, "Lakinnal ladzi lahul walad lam tuqaddim min waladihi syai'a." Bukan, yang mandul itu punya anak tapi tidak dididik serius.
Akhirnya anak itu tidak memberikan keberuntungan akhirat untuk orang tuanya. Sampai akhirnya saya berpesan kepada anak saya, kalau bapak meninggal menjelang kematian, tolong ajarkan di telinga bapak kalimat la ilaha illallah oleh kalian. Setelah bapak terkujur kaku wafat, tolong mandikan bapak. Anak saya hanya mengangguk. Setelah itu kafani bapak, karena bapak pernah memandikan kalian, memakaikan kalian pakaian. Kemudian jadilah imam sholat jenazah untuk bapak, karena bapak sudah mengajari kalian sholat. Mudah-mudahan ini juga terjadi buat kedua orang tua kita, dan terjadi untuk kita dari anak-anak kita, mudah-mudahan. Budi, Abil, kalau suatu saat ada majalah yang menulis pasangan terbaik abadi ini, mudah-mudahan nama saya dan nama kalian ada di sana ya. Nama saya juga ya ada. Dan kalau suatu saat kalian akan menjadi pasangan, jadilah pasangan teladan untuk generasi kalian, sehingga semua ingin menikah karena kalian hebat, ingin meniru rumah tangga kalian karena kalian hebat. Jangan kalian mudah hancurkan perjalanan rumah kalian. Dan jadilah jariah untuk semua orang yang berjasa dalam kehidupan kalian, terkhusus kedua orang tua tercinta. Itu saja, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Selamat berjuang.